Awalnya berkantor di garasi milik salah satu pendiri, kemudian mampu sewa kantor milik Puskawan Jati di Jalan Panglima Sudirman, dan akhirnya di tahun 1988 bisa membangun kantor di Jalan Jemur Andayani 55 Surabaya. Walaupun untuk itu anggota harus rela tidak menerima SHU selama 5 tahun. Tapi dari situlah justru menunjukkan tingginya semangat kebersamaan dan rasa memiliki dari anggota kepada koperasinya. Semangat itu pula yang kemudian ditunjukkan kembali pada tahun 1996 dengan berdirinya Gedung 2. Dalam pembangunan gedung ini, anggota rela beriuran Rp16.000 per anggota. Aset berupa gedung kantor pun terus bertambah menjadi gedung 3 dan 4. Gedung 1, gedung 2, 3 dan 4 kesemuanya diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Koperasi pada masanya. Seiring dengan dinamika perubahan dan perkembangan organisasi, maka pada tahun 2019 telah direncanakan pembangunan gedung baru. Namun upaya pembangunan gedung baru sempat terkendala karena pandemi COVID. Baru pada 2023 rencana pembangunan gedung mulai direalisasi dan di penghujung tahun 2023 mulailah dilakukan pembongkaran. Di bulan Maret, gedung 1, 2, 3, dan 4 Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita sudah tidak terlihat lagi. Lahan yang berada di Jalan Jemur Andayani 55 Surabaya itu nampak telah rata dengan tanah, sehingga proses pembangunan gedung baru sudah bisa dimulai. Pada tanggal 8 Maret 2024 lalu menjadi tonggak dimulainya pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Izinkanlah saya mewakili segenap pengurus dan pengawas selaku panitia pembangunan untuk menyampaikan hasil proses pembangunan yang sudah berjalan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ini yang dimulai dari proses pembongkaran gedung sampai lelang pembangunan per 1 Desember 2023 yang kesemuanya telah kami sampaikan ke anggota melalui PPLD kelompok. Dari 40 pendaftar lelang, setelah melalui seleksi yang cukup berat dari kami pengurus dan pengawas bersama manajemen konstruksi, ada 8 perusahaan kontraktor yang dapat mengikuti tahap penawaran. Yang memasukkan penawaran ada 4 perusahaan, dan setelah melalui seleksi yang panjang, kami telah menetapkan PT Sinar Waringin Adikarya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan ini, dan kontrak pembangunan telah ditandatangani bersama pada tanggal 4 Maret 2024 yang lalu. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita Jawa Timur kepada Ibu Dr. Chandra Fatmawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Pak Musli, kemudian Pak Lurah Jemur Wonosari, Pak Yasin, Pak Lurah Siwalan Kerto, Pak Koirul, kemudian Pak Danramil Wonocolo, Pak Iwan Ahwan, Pak Kapolsek, Pak Soleh, kemudian ada
Pak RT, Ibu RT di lingkungan kantor kami berada. Yang terhormat juga Pak Heru dari Dekopinda, Pak Amin yang mewakili Dekopinwil, kemudian Mas Gilang dan teman-teman yang mewakili LPDB, ibu-ibu pengurus, pengawas yang terdahulu, ibu-ibu anggota, teman-teman PPL, ibu-ibu pengurus dan pengawas periode ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas perkenannya semata kita pada siang hari ini dapat bersama-sama hadir di sini dalam rangkaian tonggak sejarah Kopmen Setia Bakti Wanita. Sungguh kami mengucapkan ribuan terima kasih dalam suasana yang panas, terik. Bapak Ibu sekalian bersedia meluangkan waktu memenuhi undangan kami. Pembangunan gedung Kopmen Setia Bakti Wanita sungguh sesuatu yang sangat, kalau bisa dikatakan bahagia, tapi kok bisa dibilang juga sedih. Kenapa sedihnya? Sedihnya ketika dalam pembangunan ini kami harus merobohkan tonggak sejarah Kopmen Setia Bakti Wanita. Ada 4 gedung. 2 gedung yang pertama yang kami sebut sebagai gedung 1 dan gedung 2 itu adalah murni dari iuran anggota. Gedung pertama 5 tahun SHU anggota tidak dibagikan. Gedung kedua dengan jumlah anggota 6.000 waktu itu, kami urunan 16 ribuan. Selanjutnya ada gedung 3 dan gedung 4 yang kami bangun dari hasil perolehan usaha kami. Itu sedihnya Pak, karena 4 gedung itu tidak mudah kami mendapatkannya. Hanya karena keadaan, situasi dan kondisilah yang memaksa kami untuk melakukan pembangunan ini. 4 gedung itu dirobohkan rata dengan tanah. Dan hari ini kita akan memulai peletakan batu pertama untuk membangun gedung 5 lantai Kopmen Setia Bakti Wanita. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas doa restu Bapak, Ibu sekalian dan seluruh anggota yang hari ini diwakili oleh 10 orang yang kami minta untuk hadir. Kami mohon doa restunya agar selama proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya apabila kelak sudah berdiri gedung Kopmen Setia Bakti Wanita, dapat memberi manfaat yang lebih baik, yang lebih banyak bagi para anggotanya dan juga tentu saja bagi warga di sekitarnya. Kami mohon maaf kepada melalui Pak RT atau Bu RT, Pak Lurah dan Pak Camat apabila di dalam pekerjaan ini nanti ada hal-hal yang pasti kurang menimbulkan kenyamanan bagi warga sekitar. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menginginkan bahwa keberadaan kami nantinya bisa memberikan nilai lebih bagi daerah di sekitar kami, apapun itu bentuknya. Kami berharap dukungan sepenuhnya dari warga sekitar, tidak hanya dari anggota tapi juga dari warga sekitar. Bapak, Ibu sekalian, terutama Bu Fi, Bu Yudara, sekali lagi tidak adanya gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 sama sekali tidak akan kami lupakan dalam ingatan kami bahwa gedung baru yang terbangun ini adalah merupakan satu kesatuan dari seluruh gedung yang sebelumnya ada. Gedung yang kita bangun dengan berdarah-darah, dengan iuran, dengan SHU yang tidak dibagikan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan apabila pada saat pembongkaran kami tidak sempat pamit kepada ibu-ibu sekalian, sungguh itu bukan sebuah kesengajaan. Begitu banyak persoalan yang harus dihadapi sehingga kami tidak bisa mengingat bahwa apa yang harus kami lakukan di dalam melakukan pembongkaran ini kecuali hanya rasa sedih. Saya mungkin nggak ikut di dalam seluruh proses pembangunan mulai pertama, tetapi sebagai anggota yang lama, ketika bulldozer meruntuhkan gedung itu, saya juga menangis, Bu. Dan saya jadi lebih menangis ketika Bu Yudara telepon, Mbak Endang telepon, kenapa kami nggak dikasih tahu. Sekali lagi sungguh itu bukan sebuah kesengajaan. Maka pada hari ini ketika peletakan batu pertama, kami mengundang seluruh yang pernah terlibat di dalam keberadaan Kopmen Setia Bakti Wanita, yang pernah bahu-membahu membangun, membesarkan Setia Bakti Wanita. Kami berharap ibu-ibu ikhlas bahwa
gedung-gedung yang kemarin ada itu akan berlanjut dengan adanya gedung yang akan kita bangun, yang batu pertamanya kita letakkan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Tata Matra, Pak Hari dari HNK dan jajarannya, Pak Hendra dari SWA dan jajarannya, ada Pak Arko, ada Pak Taufik dan sebagainya. Terima kasih semuanya Pak, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Oh ya, Pak Andalan, Pak Hermawan, terima kasih Pak sudah membongkar yang pertama. Ibu Bagi kita semua, ya Allah, ya Tawwab ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pejuang koperasi yang tercinta ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup kita dan
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keruan tumpeng pertama gitu ya. Bagi wanita untuk semua, setia bagi wanita harapan kita. Potongan pertama diberikan kepada salah satu pendiri Kopmen SBW Jawa Timur, yaitu Ibu Tati Yudara. Kepada beliau kami persilakan. Potongan yang kedua diberikan kepada perwakilan pengurus Kopmen Setia Bakti Wanita Jawa Timur periode sebelumnya, yaitu Ibu Yos Lutfi. Potongan berikutnya diberikan kepada perwakilan PT Handalnat Sakadaton, yaitu kepada Bapak Hani. Potongan berikutnya akan diberikan kepada perwakilan PT Sinar Waringin Adikarya, yaitu Bapak Arko. Potongan berikutnya diberikan kepada perwakilan PT Tamatra Indonesia, yaitu Bapak Topang. Potongan berikutnya diberikan kepada perwakilan tim LPDB KUMKM, yaitu Bapak Gilang.